Selanjutnya kita beralih ke IKN, Saudara. Tak hanya fasilitas penunjang berupa air dan listrik yang belum tersalurkan dengan baik, akses jalan tol Ibu Kota Nusantara juga belum rampung. Kondisi jalan yang sempit dan berlubang jadi tantangan yang harus dilalui jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan berikut liputannya. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Yang berarti ini sudah memakan waktu sekitar 3 jam lebih untuk sampai di Kabupaten Penajam Pasar Utara, sekitar 6 km dari titik 0 Nusantara. Alasan kami kemudian berhenti di sini karena memang seperti yang bisa Anda dengarkan sendiri, ini banyak sekali juga kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian ini juga berkontribusi pada debu yang cukup banyak di sini, makanya saya juga menggunakan masker. Dan memang untuk 3 jam lebih ini juga alasannya karena kami sebagai jurnalis juga harus mengambil sejumlah gambar untuk menangkap momen-momen misalnya jalanan yang rusak dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa kami sampaikan juga dari penelusuran kami dari Kota Balikpapan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara di dekat titik 0 Nusantara, ini memang kondisinya cukup aman, namun memang ada beberapa jalanan yang masih bolong-bolong. Ada beberapa juga yang sudah diperbaiki, dan sampai saat ini juga pemerintah masih terus melakukan perbaikan jalan untuk mencegah adanya jalanan yang longsor. Dan juga yang penting kita sampaikan adalah, saudara, memang dari Sepaku ke daerah sini memang cuman ada beberapa SPBU saja. Jadi saya bisa menyarankan untuk mengisi bahan bakar dari Kota Balikpapan saja untuk sampai ke sini. Kemudian yang bisa saya sampaikan juga adalah tentu karena kami memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3 jam lebih, tol IKN ini juga menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu bagi masyarakat. Karena apabila tol IKN sudah selesai, kabarnya ini bisa memangkas hingga 70 menit saja dari arah Kota Balikpapan menuju ke IKN. Dan tentu karena Balikpapan ini juga menjadi salah satu kota penyangga untuk IKN, jadi penting sekali untuk memastikan agar akses dari Kota Balikpapan ini bisa lancar dan mulus hingga sampai ke ibu kota negara yang baru. Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN masih 15%. Salah satu alasan Jokowi menunda kepindahannya ke IKN karena fasilitas penunjang seperti air dan listrik yang belum tersalurkan sepenuhnya. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara masih sangat panjang. Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah kendala seperti air dan listrik membuat Presiden belum berkantor di IKN. Sebelumnya Presiden menargetkan Juli sudah mulai berkantor di IKN. Sudah, paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan itu 15%. Masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Jokowi menyebut pada tanggal 17 Agustus mendatang, jika dihitung secara keseluruhan, progres pembangunan IKN masih 15%. Jokowi juga menyebut masih menunggu dan mengejar investasi dari dalam dan luar negeri untuk mempercepat pembangunan IKN. Ruang tidurnya kan baru disiapin, ya kan? Kemudian juga airnya juga dalam proses disiapin, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu. Ya melihat itu tadi kesiapan itu, kalau itu siap. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi Pak lihat IKN minggunya tiap hari hujan terus banget. Sebelumnya Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengeklaim infrastruktur klaster pertama di IKN hampir rampung. Menurut Bahlil, investor asing akan masuk saat pembangunan IKN klaster kedua. Menyangkut investasi pada klaster pertama, di klaster pertama ini adalah semacam kalau istana itu sarinanya lah ya, sarina menteng, itu semuanya PMDN, semuanya investasinya PMDN. Kenapa PMDN? Karena kita pikir ini klaster yang sangat inti. Nanti klaster keduanya baru ada investasi asing.
PMA-nya. Dan investasi kemarin saya di DPR saya sampaikan bahwa untuk pada klaster pertama totalnya semua PMDN, tidak ada PMA untuk klaster pertama. Nanti klaster kedua baru PMA. Kenapa itu? Karena ini kita ingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Nanti klaster keduanya baru asing. Proyek klaster pertama melalui penanaman modal dalam negeri, meliputi hotel, rumah sakit, restoran, sarana olahraga, dan fasilitas umum lainnya. Saat ini Presiden Joko Widodo juga tengah mendatangi Uni Emirat Arab untuk menjajaki kerjasama penanaman modal asing di IKN.